Yang menjadi mahal itu adalah cuma tabung ronsennya saja. Tabung ronsennya dan syarat-syarat dari apa yang dibutuhkan pada tabung ronsen hanya membutuhkan elektron untuk bertumbuhkan dengan target, dan ada beda potensial antara anoda dan katoda pada targetnya di anodanya. Ya. Itu saja yang dibutuhkan. Ya. Jadi bagaimana sinar X itu dihasilkan itu nanti akan kita pelajari. Lalu juga jenis-jenis dari tabung ronsennya. Karena ada beberapa jenis tabung ronsen yang dipakai pada peralatan-peralatan sinar X itu. Ya. Jadi posisinya sebetulnya saat ini yang berubah adalah teknologinya, komponennya. Kalau dulu dari komponen yang misalkan dari masih elektromagnet, ya, sekarang sudah pakai IC, pakai digital dengan sistem digital dan sistem frekuensi. Lalu juga kita nanti akan mempelajari bagaimana faktor eksposi itu dihasilkan atau diatur dan untuk apa sebetulnya. Karena faktor eksposi itu nanti yang akan menentukan berapa intensitas radiasi yang dihasilkan. Ya. Lalu juga bagaimana pengamanan radiasi sinar X dan gedung radiasi yang memenuhi syarat. Karena apa? Radiasi itu bisa bermanfaat bagi kita semua, juga bisa berbahaya bagi kita. Ya. Kenapa berbahaya? Sebetulnya radiasi itu nanti karena radiasi pengion, dikatakan sebagai radiasi pengion, dia akan bisa berefek kepada tubuh, efek biologi. Ya. Yang paling ringan adalah tentunya bisa menyebabkan terjadinya katarak, misalkan. Yang katarak yang lebih cepat dari umur yang seharusnya. Lalu juga bisa misalkan terjadi kemandulan. Ya. Kemandulan. Walaupun itu sudah terjadi pada beberapa rekan, ya, tetapi sebetulnya kemandulan itu artinya rekan-rekan di radiologi, ya, yang utamanya adalah sebagai pekerja radiasi itu adalah radiografer, itu semua rata-rata mempunyai anak. Ya. Tetapi sebetulnya itu juga akan berefek kepada anaknya itu sendiri. Ya. Apakah sehat atau tidak, itu akan berefek ke situ. Yang lebih parah adalah bisa menyebabkan perubahan DNA. Sifat-sifat dari seseorang. Ya, DNA itu adalah menentukan sifat orang tersebut. Ya. Itu bisa merubah struktur dari DNA-nya. Ya, posisinya. Itu nanti akan kita pelajari semua. Nah, ini kita lihat, ya, tabung ronsen ini seperti ini. Ya. Tabung ronsen ini seperti ini. Ya. Dia hanya terdiri dari anoda dan katoda. Posisi ini adalah bagian targetnya. Ini bagian katodanya. Ya. Ini bagian katodanya. Ya, posisinya. Ini bagian anodanya. Ya. Ini katoda, betul. Katoda. Ini targetnya. Ya. Jadi rata-rata sebetulnya hampir sama, ya, posisinya. Dan produk pabrik yang membuat tabung sinar X itu hanya sedikit, ya, di bawah 10. Kalau informasi yang pernah saya dengar, di bawah 10. Ya, yang pernah saya dengar itu 4 waktu itu dibilang. Ya. Jadi sebetulnya semua negara bisa membuat pesawat X-ray. Tinggal apakah teknologi yang dibuat itu
dipelajari oleh negara tersebut atau tidak. Atau khususnya Indonesia tentunya sudah banyak ahli-ahli, ahli komputer, ahli IT juga sudah ada. Seharusnya sudah bisa membuat alat-alat kesehatan, khususnya alat ronsen. Hanya tentunya kebijakan yang belum, ya kebijakan yang belum mendukung. Gitu. Nah, ini adalah gambaran dari tabung tadi. Ini adalah gambaran melintangnya atau potongan dibagi dua, ya. Terdiri dari katoda, ya, kalau dibelah dua di sini, terdiri dari katoda sebelah kiri, ya, yang sebelah kanan adalah dari bagian anodanya. Ya. Bagian anoda ini terdiri dari anoda sendiri keseluruhan, lalu ada target ini adalah dari piring targetnya, ya. Lalu ada motor anoda, motornya adalah ini. Ya. Motor tentunya berguna untuk memutarkan piring anodanya. Ya. Memutarkan piring anoda. Terdiri dari rotor dan statornya, ya, yang diam. Bekerjanya piring anoda ini tentunya dengan magnet, ya, dengan medan magnet. Lilitan yang ada pada stator dia akan menghasilkan medan magnet yang menolak, ya, menolak sehingga berputar pada magnet rotor yang ada pada bagian dalam. Dan putaran ini sangat cepat, sampai 3000 rpm, ya kira-kira. Sampai 3000 rpm. Lalu yang bagian kiri adalah katoda secara keseluruhan, di mana pada bagian katoda itu sebagai sumber elektron, di sini akan ada filamen pada sisi yang ini. Lalu ada focusing cup yang fungsinya adalah untuk lebih memfokuskan secara medan magnet supaya filamen itu akan membentur targetnya, ya, membentur targetnya. Dan selain itu adalah selubungnya atau dari gelas vakum. Ya, dikatakan gelas vakum karena masalahnya adalah harus dalam keadaan vakum. Kalau tidak vakum, filamen ini bisa terjadi oksidasi. Bisa terjadi terputus kawatnya. Ya. Nah, sebagai tabung elektronik di sini, filamen ini juga akan menyala seperti lampu bohlam. Ya. Seperti lampu bohlam. Lampu bohlam itu akan berpijar, dan pada saat berpijar itu akan mengeluarkan elektron, ya, mengeluarkan elektron. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Saya harapkan ini segera, ya, karena waktunya kalau Zoom ini terbatas sebetulnya. Sebetulnya terbatas, saya harapkan sebetulnya satu kali penyampaian kita bisa selesai, gitu ya. Atau kita buat perjanjian bahwa kalau sampai di atas 15 menit tidak saya invite, ya.
Oke, kita lanjutkan. Syarat terjadinya sinar X ini adalah pada tabung sinar X ini ada sumber elektronnya di bagian katoda atau filamen katodanya pada saat dialiri arus listrik. Ya. Ampernya cukup besar, sampai 5 ampere, ya, 3 sampai 5 ampere. Lalu ada beda potensial antara anoda dan katodanya. Yaitu di sini antara katoda dan anoda ada beda potensial yang cukup tinggi, ya. Artinya dia secara teoritis harus ada di atas 30 kilovolt. 30 kilovolt. Ada target di anoda, ya, ada targetnya di sini. Ada lintasan bebas di dalam tabung X-ray-nya. Ya. Lintasan bebas itu adalah vakumnya tadi. Ya. Kalau terjadi tidak vakum, ini akan menyebabkan ionisasi pada gas yang terkena dari atau menggesek dari oleh elektron. Ya. Jadi gasnya akan terjadi ionisasi dan X-ray akan tidak keluar. Dikatakan sudah gesi. Ya. Jadi tabungnya sudah gesi. Jadi ini adalah pendahuluan dari awal dari pertemuan kita. Oke, ada pertanyaan mungkin? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, akan kita mulai ya. Di sini, ini yang utama. Oke, ini yang pertama. Slide-nya sudah ada? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Teknik pesawat pertemuan 1 ya. Tentang sinar X-nya ya. Tentang sinar X. Sinar X ini dipakai di pelayanan kesehatan, khususnya di unit radiologi, untuk memeriksa kelainan struktur organ bagian dalam. Lalu sinar X memiliki energi yang besar sehingga dapat menembus bahan. Dan gambaran citra yang dihasilkan pada sebuah film ronsen sebagai citra positif. Sebagai citra positif, bisa juga kita lihat citra tadi adalah pada monitor. Ya. Jadi seperti yang kita lihat pada gambar film ya tadi, terjadi fraktur, terjadi gejala pada paru-paru, itu bisa kita lihat di film ataupun juga pada monitor. Ya. Dan prinsip terjadinya gambar pada film ya, adalah akibat adanya interaksi radiasi dengan bahan, ya, atau dinamakan atenuasi, ya, dikatakan sebagai atenuasi, di mana atenuasi itu adalah kemampuan bahan untuk menyerap radiasi. Jadi artinya adalah bahwa radiasi tersebut, ya, atau dalam arti radiasi sinar X, akan diserap oleh bahan. Ya, oleh bahan diserap sehingga
yang mengenai film akan berkurang. Nah, posisi penyerapan dari bahan, ya, karena bahan tubuh manusia itu tidak homogen, ya, itu yang akan menyebabkan posisi dari bahan itu menyerapnya berbeda-beda, atau kuantitas atau bukan densitas dari bahan berbeda-beda. Ya. Jadi apa yang diserap oleh tulang, apa yang diserap oleh daging misalkan, atau tubuh gitu, apa yang diserap oleh udara itu akan berbeda-beda. Sehingga perbedaan dari intensitas yang diserap akan menyebabkan film itu juga memberikan pembakaran pada AGBR ataupun juga pada film itu berbeda-beda. Ya. Sehingga kalau tulang itu akan menjadi gambaran putih. Ya. Kalau udara itu akan lebih hitam karena tidak banyak diserap. Sehingga pembakarannya akan lebih banyak. Oke, tinggal 15 menit lagi kelihatannya nih. Nah, petugas medis yang bisa membaca hasil pemeriksaan adalah dokter radiolog. Ya. Dokter radiolog, bukan radiografer ataupun juga kita. Ya. Kalau kita, apalagi kalau teknis, itu bisa melihat hanya pada misalkan fraktur yang kelihatan. Tapi kalau untuk bagaimana kondisi dari paru-paru atau jantung, kita sulit untuk membacanya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Belum, Halo. Pak. Belum, Bapak. Oke, ini slide kedua, sinar X adalah paparan gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, gelombang panas, cahaya, infrared, dan gelombang ultraviolet. Ya. Jadi sama seperti itu. Sama dengan gelombang radio, cahaya, infrared, dan lain-lain. Bersifat heterogen, ya, heterogen dengan panjang gelombang yang bervariasi, artinya tidak praksi, ya, tidak praksi. Dia bersifat panjang gelombangnya dari mulai panjang gelombang yang besar sampai yang panjang gelombang yang kecil. Artinya dari yang mempunyai kemampuan energi rendah sampai mempunyai kemampuan energi yang besar. Ya. Jadi panjang gelombangnya adalah berbanding terbalik dengan kemampuan energinya. Tidak terlihat oleh mata dan panjang gelombangnya adalah 1/10.000 panjang gelombang cahaya tampak. Ya. Ini teoritisnya, kira-kira ya. Teoritisnya seperti itu. Siapa yang pernah meriksa juga saya juga tidak tahu ya. Ini hanya dilihat dari literatur buku saja. Ya. Dan panjang gelombang yang digunakan dalam kedokteran dengan satuan Armstrong, sekitar setengah Armstrong sampai 0,125 Armstrong. Ya. 0,125 Armstrong itu tentunya mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek sehingga mempunyai energi yang lebih besar. Gelombang elektromagnetik yaitu tadi ya sudah disebutkan bahwa apa sih gelombang elektromagnetik ya? Elektromagnet gitu. Yaitu gelombang yang tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet.
Ya. Jadi sinar gamma atau sinar X itu tidak bisa dibelokkan oleh medan magnet. Tetapi kalau radiasi sinar alfa maupun sinar beta, karena dia bermuatan, itu bisa dibelokkan oleh medan magnet. Kemarin itu antro, baca kayak gitu. Nah, sinar yang termasuk gelombang elektromagnet tadi, ya, tadi sudah disebutkan, yaitu dari cahaya tampak, infrared, ultraviolet, ya, radiofrekuensi, sinar X, sinar gamma, dan sinar kosmik. Ya. Jadi semua itu adalah termasuk di dalam kategori gelombang elektromagnetik. Ya. Spektrumnya adalah seperti ini. Ya. Kita bisa lihat, ya. Kenapa? Masih di sinar X. Ini saya sudah berubah sampai slide kelima. Kasih slide kedua, Pak. Yang Anda lihat kan dari perubahan ini, saya udah kelima nih. Masa sih? Di section sekarang baru slide kedua, Pak. Yang tertampil di sini baru slide kedua, Pak. Ini bisa berubah nggak? Bisa, Berubah. Pak. Bisa. Oke, saya ulang lagi dari yang slide ketiga. Ya. Sinar X adalah paparan gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, ya, gelombang panas, cahaya, ya, infrared, dan gelombang ultraviolet. Ya. Bersifat heterogen, ya, karena dia tidak fraksi, bersifat heterogen dengan panjang gelombangnya dari mulai panjang gelombang pendek yang paling pendek sampai yang paling besar. Ya. Artinya mempunyai daya tembus yang kecil sampai daya tembus yang besar. Tidak terlihat mata, ya. Panjang gelombangnya adalah 1/10.000 panjang gelombang cahaya tampak. Dan panjang gelombang yang digunakan dalam kedokteran adalah sekitar setengah Armstrong sampai 0,125 Armstrong. Nah, gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet, yang termasuk gelombang elektromagnet yaitu cahaya tampak, infrared, ultraviolet, radiofrekuensi, dan lainnya. Ya. Sedangkan pada gelombang alfa maupun juga panjang gelombang radiasi alfa dan beta, karena dia bermuatan, itu bisa dibelokkan oleh medan magnet. Ya. Nah, pada spektrum elektromagnet, ya, ini akan terlihat sinar gamma yang digunakan di dalam bidang medis. Ya. Kalau alfa dan beta tidak digunakan dalam bidang medis, ya, karena dia berbahaya karena sebagai untuk menjadi radiasi internal. Ya. Ini X-ray itu bisa jangkauannya lebih lebar dibandingkan sinar gamma. Ya. Karena apa?
karena sinar X itu tergantung dari tadi ya, energi yang terjadi adalah tergantung dari beda potensial antara anoda dan katodanya. Jadi kalau semakin tinggi beda potensialnya, berarti panjang gelombangnya juga akan semakin rendah atau pendek. Dengan panjang gelombang semakin pendek, berarti kemampuan daya tembusnya akan semakin besar. Ya. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan mungkin? Ini rekan Anda yang sudah mau habis, soalnya posisinya sekarang saya invite atau tidak ya? Teman Anda 4 orang ini. Kalau saya invite, sebetulnya dia sudah percuma terlewati dari awal, dari bahan yang awal. Oke, ini ya. Ini adalah alfa, beta, dan gamma. Ya. Kemampuan daya tembusnya sudah dijelaskan di sini